Trotoar atau yang kita kenal pedestrian, seringkali fungsinya kurang memberi ruang kepada pejalan kaki. Bahkan, seringkali trotoar berubah fungsi menjadi tempat parkir dan PKL, sehingga mengabaikan hak para pejalan kaki. Mengingat fungsinya, saat ini Pemprov DKI tengah memperlebar trotoar di seluruh Jakarta. Selain diperuntukkan bagi pejalan kaki, trotoar memiliki nilai estetika bagi sebuah kota. Ditambah, jika trotoar itu lebar dan asri, akan menarik warga untuk berjalan kaki, meninggalkan kendaraannya untuk jarak tempuh yang relatif dekat. Bahkan, warga menjadi sehat karenanya. Mari, kembalikan trotoar pada fungsinya. Sampai habis selesai yang dingin aja. Merdeka, luar biasa sekali ya. Siswi sudah membantu kita. Baiklah, waktunya untuk mengheningkan cipta. Namun sebelumnya kami ucapkan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Jarod Saiful Hidayat dan juga Ibu. Dan beserta Ibu pastinya ya. Dan persilakan kamu menempati kursi yang sudah disiapkan. Selesai ini kita akan bergabung kembali untuk mengheningkan cipta dipimpin oleh Bro Nanang Sukarno. Selesai. Baiklah hadirin, waktunya berikutnya untuk ke Mars HDCI. Dan bagi para tamu yang kami hormati, sudah kami sediakan teks Mars HDCI.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suaranya dari yang hadir masih kurang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat, dan tidak lupa juga kita kirimkan salawat dan salam buat Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para pengikutnya. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur DKI, Bapak Jarod Saiful Hidayat. Yang kami hormati Bapak Brigjen Darwin selaku tuan rumah Kapus Sejarah. Yang kami hormati dan kami cintai sekaligus kami banggakan Bapak Komjen Pol Purnawirawan Nanan Soekarna. Yang kami hormati Wakil Ketua DCI Pusat Pak Peter Watimena. Kemudian yang kami hormati Ketua Pengda DKI. Oh maaf, ada yang terlewat. Ada Sekjen HDCI, ada Bro Jeffrey, terima kasih Bro. Dan yang kami hormati Bapak Haryanto Kurniawan, Ketua Pengda DKI, dan semua para undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu mewakili komunitas motor yang hadir pada siang hari ini. Juga yang kami muliakan adik-adik, anak-anak yatim piatu yang hadir beserta pembimbingnya. Dan juga yang kami muliakan para pejuang Legiun Veteran Republik Indonesia yang hadir pada siang hari ini. Merdeka! Merdeka! Bapak-bapak dan ibu, brothers and sisters yang hadir pada siang hari ini, pertama-tama izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih mewakili teman-teman dari HDCI, khususnya HDCI Jakarta Pusat, atas keluangnya waktu yang diberikan untuk bisa hadir melangkah ke tempat ini. Ini merupakan agenda yang memang kami sebagai pengurus HDCI Jakarta Pusat, di mana sebelumnya juga teman-teman dari pengcap-pengcap yang lain sudah melakukan kegiatan serupa, gathering, dan alhamdulillah HDCI Jakarta Pusat kebagian untuk bisa melakukan acara bertepatan dengan acara kemerdekaan Republik Indonesia ke-71. Bapak Nanan yang kami hormati, acara ini sendiri memang sedikit kami buat berbeda, Pak. Kami buat acara ini di tempat yang menurut kami ini tempat yang sangat penting. Kita tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa melupakan, tidak akan pernah bisa meninggalkan sejarah. Oleh karena itu, kita perlu memberikan apresiasi kepada bapak-bapak dari Legiun Veteran yang hadir pada siang hari ini, karena memang berkat perjuangan bapak lah kita semua bisa menikmati kemerdekaan kita hingga hari ini. Tepuk tangan barangkali buat bapak-bapak Legiun Veteran yang hadir. Merdeka! Katanya jadi orang jangan sombong gitu ya. Kalau orang sombong itu katanya pelupa dulu kalau kita masih susah, pelupa kalau kita dulu pernah dijajah,
dan kita tidak akan mau jadi orang yang seperti itu. HDCI, saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Nanan, kita akan selalu mengingat, tadi juga kita sudah diingatkan oleh salah satu perwakilan, supaya agenda seperti ini bisa dijadikan agenda rutin, supaya kita terus mengenang jasa-jasa pahlawan kita. Di tempat ini juga nanti brothers and sisters yang hadir bisa melihat, karena di belakang sana banyak tersimpan bukti-bukti bagaimana dulu bangsa kita berjuang, bagaimana kita semua bersusah payah hingga akhirnya sekarang kita bisa menikmati kemerdekaan sampai kita bisa bersenang-senang mengendarai motor. Adapun kenapa anak-anak yatim kami hadirkan di sini, Bapak, Pak Jarod, dan Pak Nanan, karena memang kami khususnya di HDCI Jakarta Pusat selalu mengingatkan kepada diri kami dan kepada kawan-kawan agar kita selalu memberikan manfaat bagi lingkungan, bagi komunitas, dan bagi adik-adik anak-anak yatim. Ini merupakan satu kesempatan di mana kita ingin membuktikan bahwa klub motor yang mungkin selama ini sering dikatakan arogan, sering dikatakan tidak begitu bersahabat, kita akan buktikan bahwa pada hari ini HDCI tidak seperti itu. Dan saya yakin bahwa semua teman-teman yang hadir di sini adalah teman-teman orang-orang yang baik, teman-teman yang memang tidak arogan seperti yang dikatakan. Dan saya juga yakin yang hadir di sini paspornya hanya satu, gitu ya. Jadi kalaupun dua nggak apa-apa, cuma sayang nanti Pak Nanan, jadi nggak ada wakil, kita jadi menteri Pak nanti di sini Pak kalau paspornya dua Pak. Jadi ini adalah satu klub Indonesia sekali, dan saya yakin semangat-semangat teman-teman yang ada di sini yang sudah hadir pada hari ini, insya Allah akan mendapatkan jiwa-jiwa patriot, akan terus membantu meneruskan perjuangan-perjuangan bapak-bapak veteran, dan insya Allah Pak, dengan bantuan tentu dari Yang Maha Kuasa, kita akan bisa mewujudkan semua keinginan dari pendahulu-pendahulu kita. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini pembiayaan dilakukan selain dari kami selaku pengurus HDCI Jakarta Pusat semua teman-teman, kami juga mengundang para sponsor, dan para sponsor ini juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, karena memang untuk kegiatan seperti ini tentu memerlukan biaya yang tidak kecil. Oleh karena itu, mudah-mudahan kerjasama dengan para sponsor yang sudah mensponsori kegiatan kami ini terus bisa berlanjut di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi, tidak banyak yang dapat kami sampaikan dalam sambutan singkat ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu, brothers and sisters ke tempat ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi. Oh ya, maaf, sebelum kami tutup, izinkan kami Pak untuk memperkenalkan pengurus yang ada di HDCI Jakarta Pusat. Mohon bagi nama-nama yang kami panggil untuk bisa hadir ke depan, naik ke atas panggung. Yang pertama, Wakil Ketua Bapak Arbain Siregar. Kemudian Sekretaris Bro Hari Sugiyandi, hadir ya Pak ya. Kemudian Wakil Sekretaris Bro Mahadi Nasution, mohon maju ke depan. Nah ini yang penting nih Pak, ini kalau mau tahu mesin ATM-nya HDCI Jakarta Pusat Pak, Bro Jeffrey Tobing. Nah silakan Bro Jeffrey. Nah ini mesin ATM kami nih Pak ya. Kemudian Wakil Bendahara Bro Doni Sahrullah. Dan ini juga yang tidak kalah penting, pembina kami Bro Darli Siregar. Mohon Bro Darli bisa hadir ke atas panggung.
acara pada hari ini ketua panitianya sebetulnya adalah Bro Arbain. Jadi kita sangat berterima kasih buat semua teman-teman panitia yang sudah bersusah payah berusaha semaksimal mungkin sehingga acara ini bisa terselenggara dengan sangat baik. Ada seksi-seksi yang lain, mohon juga bisa hadir ke depan. Ada koordinator bidang OKK, Bapak Alken. Bro Alken, mana Bro Alken? Bro Alken, mohon hadir ke depan Bro Alken. Koordinator bidang touring, Bro Romi dan Bro Ebi. Ada Bro Romi dan Bro Ebi. Kemudian ada bidang kerohanian, ini yang mungkin berbeda. Ada Pak Ustadz Haji Tengku Muhammad Ali. Pak Ustadz Ali, nah mohon hadir. Kemudian ada Bro Salman, mohon Bro Salman bisa hadir ke depan. Kemudian dari bidang hukum, Bro Benhard. Bro Benhard hadir, Bro Benhard. Maju Bro. Dari Humas, Bro Daeng Gapa dan Disya Siregar. Nah, mohon hadir ke depan. Korbit Usaha Dana, Bro Imam. Bro Imam mana Bro Imam? Mohon hadir. Korbit Logistik, Bro Eko Wibowo. Korbit Kesehatan, Bro Andri Hendrawan. Korbit Acara, Bro Angga. Korbit Keamanan, Setiadi Kamajaya. Korbit Bazar, Bro Yoyo. Kenapa Pak Nanan, mohon izin nama-nama ini kami panggil Pak. Kalau ternyata ke depan HDCI Jakarta Pusat tidak maju, inilah orang-orang yang perlu dipermasalahkan pertama gitu loh Pak. Tapi kami yakin dengan bimbingan Bapak, kita semua akan mensupport semua program-program HDCI Pusat dan insya Allah dengan bantuan Yang Maha Kuasa kita akan bisa mewujudkan itu semua. Jadi merdeka! Demikian kawan-kawan, kita yell HDCI no complaint, no accident, wow. Oke. HDCI no complaint, no accident, wow. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bro Ferry dari HDCI Jakarta Pusat. Beserta pengurus cabang pastinya ya. Luar biasa. Berikutnya kami undang ke atas panggung Untuk memberikan kata sambutan dari Ketua Pengda HDCI, Bapak Haryanto Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur DKI, Bapak Jarot, dan yang saya banggakan dan saya cintai adalah Ketua Umum kita, Bapak Nanan Soekarno, beserta jajarannya. Dan Bapak Brigjen sebagai Kapusjarah di sini, saya ucapkan terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada HDCI bisa melaksanakan hajat di sini untuk mengenang para pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita. Perlu saya acungkan jempol untuk Pengcap Jakarta Pusat atas terselenggaranya hasil rakerda kita. Perlu kita ketahui bahwa tiap bulan Pengda DKI dengan 9 pengcapnya akan mengadakan gathering seperti ini
Dan kebetulan di bulan bersejarah ini dilaksanakan oleh Pengcap Jakarta Pusat. Dan bulan 9 nanti, bulan September, kita akan mengadakan di Tangerang. Dan nanti di Oktober kita merayakan di Banten. Demikian. Kepada seluruh Pengcap yang hadir dan kepada seluruh biker HDCI, saya sangat kagum dengan kebersamaannya yang seperti Bapak katakan, kepersaudaraan, kebersamaan. Cuman ada satu yang mungkin perlu digarisbawahi. Para biker di seluruh Pengcap DKI itu bebas, sebenarnya bebas untuk melakukan atau bebas untuk memilih Pengcap di mana saja. Ya, saya melihat ada beberapa Pengcap yang di sini ada sedikit kesalahpahaman, yaitu seolah-olah Pengcap salah satu Pengcap saling berebut anggota. Ya, di sini saya katakan bahwa kita kebersamaan, brotherhood, dan tidak ada unsur untuk seperti itu. Jadi kepada ketua Pengcap, mohon dimaklumi bila ada salah satu anggota kita yang mungkin dari Pengcap mana dan berpindah ke Pengcap yang terdekat atau Pengcap yang mereka senangi, itu adalah karena kemauan mereka sendiri, bukan karena atas mau besarnya satu Pengcap sehingga mereka saling berebut anggota. Dan ini saya yakini tidak dilakukan oleh Pengcap Jakarta Pusat yang kita lihat jajarannya sedemikian besar, pasti anggotanya besar. Dan mungkin juga ada beberapa anggota dari Pengcap lain yang berkiprah ke Pengcap yang lain atau ke Pengcap Jakarta Pusat itu atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan atau iming-iming dari Pengcap DKI. Karena kita tahu di Pengcap manapun kita tetap adalah di DKI Jakarta. Jadi dengan itu saya harapkan kekompakan dan kepersaudaraan antar seluruh Pengcap di DKI bisa terjalin dengan sukses. Dan saya yakin di bawah pimpinan baru Bapak Nanan sebagai Ketum HDCI periode 2016-2021, HDCI akan semakin jaya. Sekali lagi kita sebutkan yel HDCI. HDCI, no complaint, no accident. Wow. Terima kasih. Tepuk tangannya sekali lagi. Tepuk tangan yang meriah untuk Bro. Tepuk tangan untuk Ketua Pengda Bro Haryanto Kurniawan. Baiklah, berikutnya kami akan meminta kepada Brigjen TNI Darwin Harun SIP sebagai Kapusjara untuk memberikan sambutan. Sambil menunggu Pak Kapusjara, kami minta bagian yang berpakaian pahlawan untuk menempati motor untuk diambil dokumentasinya dan sekalian dihitung akan dinilai sama panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur DKI, yang terhormat Bapak Ketua Umum HDCI Bapak Nanan, Bapak Ketua Pengda DKI, Bapak Ketua Pengurus Jakarta Pusat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjat puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Besar karena atas rahmatnya pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan untuk hadir bersama-sama dalam rangka Independence Day Republik Indonesia. Saya kira ini acara yang sangat luar biasa yang dilaksanakan oleh HDCI. Kemudian saya selaku
tuan rumah yang punya pusat sejarah ini. Kebetulan saya yang menjabat sebagai Kepala Pusat Sejarah TNI. Saya ucapkan selamat datang di Pusat Sejarah TNI. Dan kami terbuka, Pak Nana, untuk acara-acara selanjutnya di tempat kami ini. Kami persilakan. Dan memang benar, gedung ini punya sejarah. Ini terakhir Pak Karno berada di sini. Kemudian di belakang gedung ini juga kita ada diorama-diorama yang menceritakan tentang perjuangan kita. Sehingga tepatlah acara ini, Independence Day ini dilaksanakan di sejarah ini bertepatan dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya sering membaca kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas ini dan hampir semuanya bernilai positif. Kalau ada sedikit yang menyampaikan arogansi itu mungkin hanya sebagian kecil. Mereka mungkin agak sedikit terganggu waktu pada saat di jalan. Tapi itu bukan hal yang untuk menghambat kita untuk melaksanakan aktivitas ini. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, dan saya berharap kegiatan-kegiatan seperti ini bisa berjalan dan kami terbuka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan serupa di sini, di tempat ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Kapus Sejarah Brigjen TNI Darwin Harun SIP. Ada pengumuman ya, ini yang bajunya seru-seru. Yang tadi bajunya seru-seru, kita akan memberikan hadiah $1.000 berbentuk voucher. Ya, berbentuk traveling voucher, dan nilainya nggak main-main loh, $1.000. Lagi, $1.000. Jadi jurinya juga sudah sambil menilai. Bagi yang sudah semangat ikutan kostum perjuangan, kami persilakan untuk bergaya-gaya, ya kan? Karena penilaiannya sedang berjalan. Baiklah, berikutnya. Mari kita sambut Ketua Umum HDCI Bro Nanan Sukarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Ustadz saya mengatakan, kalau membalas salam itu maka umurnya panjang, kreditannya cepat lunas, yang bujangan cepat-cepat jodoh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pasti yang masih banyak utangnya gitu. Yang terhormat Bapak Wagub, Bapak Jarot, yang kami hormati Jenderal Darwin, Kapus Sejarah TNI, yang kami hormati Ketua Pengda DKI Leonardo, Ketua Pengcap Jakarta Pusat Bapak Priyadi, calon pengurus HDCI karena belum dilantik nih Pak. Ini ada Bro Peter dan kawan-kawan di sini. Yang pertama, mari sama-sama kita kembali memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pagi ini bisa hadir bersama dalam rangka acara yang dikemas oleh Jakarta Pusat. Mari aplaus yang keras untuk Bro Periadi dan kawan-kawan yang sudah mengemas ini. Yang kedua juga mari aplaus yang keras juga kepada para senior kita dari veteran yang hadir. Saya kalau ingat veteran, ingat Bapak sendiri yang sekarang masih umurnya 87, ya masih ikut upacara walaupun habis itu pingsan juga dia Pak. Saya menambahkan tadi sudah ada pidato Pak Wagub, terutama kami laporkan Bapak bahwa di Pengda DKI ini anggotanya paling banyak setelah Jawa Barat gitu. Anggota kami sekarang seluruh Indonesia kurang lebih 5.000 orang Pak, 4.900 sekian. Kemudian Pengda Pengcapnya ada 57.
di Pemda itu di provinsi, kemudian Pengcap di Kabupaten dan Kota Madia. Yang punya anggota adalah Pengcap pusat dan Pemda tidak punya anggota. Kemarin baru Munas, kemudian kami sepakat untuk mendukung program pemerintah, Bapak. Ada 7 program, ini kami ingin sampaikan ke Pak Jarod agar nanti dimanfaatkan, Pak Ferryadi ini. Yang pertama, komitmen kami ingin bersama-sama mendukung pemerintah dalam rangka program wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Itulah kenapa kami selalu ada merah putih di kanan dan sebagainya, dengan program-program yang ada di pemerintah. Yang kedua, kami mendukung program tourism. Sekarang pemerintah ingin dapat pemasukan anggaran dari turisme. Karena itu, setiap tahun kami membuat 3 event nasional yang dikemas, yang dulu rebutan, ada sampai 5 event, sehingga capek, Pak, karena tiap bulan keluyuran dimarahin istri di rumah. Jadi kami mendukung program turisme, yang juga langsung mendukung program ekonomi kreatif, karena dengan ribuan orang datang di kota itu, maka hotelnya penuh, kulinernya jalan, apparelnya jalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, juga kami mendukung program kepolisian dan pemerintah dalam rangka pelopor keselamatan berlalu lintas, dalam rangka road safety. Kami buat program-program yang berkait dengan road safety ini. Yang keempat, ini program baru kami sekarang, Pak. Kami mendukung program SDSK-nya pemerintah, satu desa satu koperasi, maka HDCI membuat koperasi HDCI. Jadi nanti automatically anggota HDCI adalah anggota koperasinya HDCI. Juga tadi automatically bahwa anggota HDCI adalah pelopor keselamatan berlalu lintas dengan program-program pemerintah. Yang ketiga, kami juga mendeklar bahwa semua anggota DCI dalam ADART disebutkan automatically menjadi anggota relawannya PMI, Pak. Jadi menjadi satu. Ini 3 yang baru, Pak. Kita anggota koperasi, anggota pelopor keselamatan berlalu lintas, dan anggota dari relawan PMI. Ada lagi yang kelima, Pak, ke-6 ini malah, yaitu program mendukung pemasukan pajak betulnya, Pak. Tapi ini bukan di kami, Pak, di pemerintah. Kenapa? Sekarang ada program tax amnesty betulnya yang memerintahkan semua warga negara harus melaporkan kekayaannya, baik uang, tanah, rumah. Nah, untuk motor mobil belum diakomodir, Pak. Padahal banyak sekali motor mobil yang no paper. Karena ketuaan motornya, pasti nggak ada suratnya, Pak. Kalau ada malah nggak betul itu, Pak. Atau karena masuknya tidak benar. Nah, kenapa dalam program tax amnesty ini nggak diakomodir oleh pemerintah? Karena itu ribuan mungkin, Pak. Sehingga pusat dapat pajak pertama, kemudian daerah dapat pajak tahunannya. Bisa dikemas mendukung program ini. Yang terakhir, program sosial. Jadi 7 program ini kami coba untuk angkat. Kalau selama ini hanya hobi saja, naik motor, bikin ribut, begitu, tanda kutip, tadi ada arogansi, maka sekarang kita paksa sama-sama, karena kami yakin, baik HDCI khususnya, dan yang lain, itu para pengusaha yang mumpuni, Pak, tadi Bapak lihat di depan semuanya, yang bisa kita angkat. Toh kita sadar bahwa motor, mobil, tidak dibawa mati, Pak, gitu. Untuk hobi di dunia, enjoy, asyik, dan sebagainya. Nah, untuk yang dibawa di akhiratnya kan harus amal ibadah. Jadi kalau perlu, maka setiap saat kita ada hal-hal yang bisa mendukung program pribadi amal ibadah dan mendukung program pemerintah. Ini mungkin yang sedang kita kemas bersama-sama, sehingga image tadi arogansi dan sebagainya kita bisa. Yang terakhir, Pak Wagub, Pak Kapus Jarah, bahwa kami sudah menyepakati ada 6 nilai yang kami bawa, Pak. Bapak lihat di pin, ada pin HDCI sekarang itu. Yang pertama, kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan. Itu 3 tagline yang kami coba untuk menjadi mindset kami bersama. Mau ribut apapun, maka itu bungkusnya kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan. Tidak ada yang lain. Yang kedua, kami juga sinergi dengan komunitas lain. Di sini ada SHD, ada HOK, dan sebagainya. Maka ada 3 lagi, yaitu kami tidak eksklusif, tapi inklusif. Itu kami jadikan mindset. Yang kedua, kami tidak vertikal, tapi kami setara, horizontal, sama.
Tidak ada ini HDCI, ini ISHD, ini HOK, tapi kami sama setara semuanya. Yang ketiga, kami ini sosial, tidak individual. Tiga ini kami coba bawa, kami teriakkan terus hari-hari, kami dengarkan terus. Siapa tahu ini ada hidayah bahwa kami tidak eksklusif tapi inklusif, kami tidak vertikal tapi horizontal, kami tidak individual tapi sosial. Dengan demikian diharapkan nantinya bisa mendukung programnya revolusi mentalnya pemerintah yang ujungnya adalah gotong royong tadi itu. Kita sadar bahwa kita hanya hidup sementara di dunia ini, ya mari kita siapkan ya bakal di akhirat lah. Jangan sampai kalau beli knalpot 10 juta aja cepat sekali itu. Ada knalpot baru 10 juta. Tapi kalau charity 1 juta aja wah susah sekali. Padahal yang amal ibadah itu yang itu. Kalau perlu jual knalpotnya untuk anak yatim, jual knalpotnya untuk yang lebih berguna, bermanfaat. Toh kita hidup sementara saja gitu. Itu Pak Wagub terutama, Bapak lihat di depan ada motor-motor tua Pak. Sama dengan para senior veteran, ini juga veteran motor, tapi bisa kita hidupkan terus. Juga langsung menghidupkan montir-montir, kemudian juga spare part dan sebagainya. Jadi mohon kiranya bisa diterima oleh Pak Wagub. Jangan sampai nanti seperti di Bali kemarin 10 tahun ke bawah disekrap. Waduh. Ya, padahal ini sekarang ini charity, ini klasik, motor klasik yang harganya juga sudah mahal Pak sekarang. Ya, ini sudah nggak dapat 300-400 sekarang itu. Betul ya? Ada yang mau dilepas, Pak Jarod mau beli ini. Itu Pak Jarod, Pak Wagub. Untuk itu diharapkan, kami berharap Bapak bisa memanfaatkan kami Pak, memotivasi para bikers ini. Sambil kami hobi, juga kami ingin mendukung program pemerintah apapun yang dikerjakan. Itu mungkin teman-teman kita ingin sepakati itu. Jadi silakan setelah ini diundang Pak Kapus Jarah untuk masuk ke dalam. Kalau biasanya bayar, mudah-mudahan hari ini gratis gitu. Tapi kalau tidak mungkin gratis, saya yakin Pak PDAD akan bikin gratis gitu. Setuju udah dia? Setuju. Jadi teman-teman diundang ke dalam, yang belum pernah lihat apalagi mohon masuk ke dalam, kita melihat sejarah TNI dan sejarah pemerintahan ini. Sekalian di sini bisa masuk ke dalam. Karcis nanti akan ditanggung panitia. Setuju Pak PDAD? Kalau tidak siap, panitia pusat yang akan menanggung. Jangan tersinggung nanti ya. Saya yakin kalau saya yang bayar Pak Berani tersinggung. Jadi pasti dibayarin beliau. Terima kasih. Dan terakhir kami mohon teman-teman bikers siapapun tolong bisa hadir di SBW kita di Palembang tanggal 26, 27, 28. Silakan riding ke sana atau Garuda chapter di sana, yang penting kumpul di sana untuk kita bersama-sama dengan Pak Gubernur Palembang merayakan Sumatera Bike Week yang keempat atau kelima ya? Keempat mungkin ya. Terima kasih. Mari kita teriakkan, kalau saya teriak bikers, mari teriak Indonesia. Saya teriak Indonesia, kita teriak sama-sama bikers. Yang di belakang bisa sama-sama bikers Indonesia. Kurang keras Indonesianya. Indonesia. Sekali lagi, bikers Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bro Nanan dipersilakan untuk tetap di tempat terlebih dahulu. Ya. Ya, dari tempat. Untuk pemberian santunan Bro Nanan dan juga mungkin didampingi oleh Bro Ferry. Bro Ferry untuk mendampingi Bro Nanan untuk Dan memberikan juga santunan kepada anak yatim. Pak Wagub. Ya, Pak Wagub. Baiklah, kemudian kami akan mengundang kepada yang terhormat Veteran Haji Maksum Franciscus Saverius Slamet, Sudiono, Haji Hermintoyo, Ani Goni, Bapak Farijan, Bapak Ukamda. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah penyebutan nama dan juga atribut. Di sini Anda dapat melihat bahwa yang terundang 17 veteran sebagai perlambang tanggal 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Tentu saja kami harap ini bukan akhir dari kegiatan HDCI. Kami harap ini Benar akan sekali. menjadi juga motivasi buat dari cabang lainnya dan juga mungkin generasi muda, generasi penerus berikutnya. Untuk tetap mengingat para veteran, para pejuang negeri kita. Karena ini hanyalah sebagian kecil ya dari para pejuang yang tersebar di seluruh Indonesia. Indonesia. Ya, berita. Bapak, makasih banyak. Tidak, kayak lagi. Ya, amin. Mas Sedot. Ya. Mulyo. Ya. Kapan aja nanti, ya. 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 Ini benar-benar VVIP kalau saya bilang. Pak Maksum. Ya, Pak Maksum ya. Ya, kita bersiap-siap untuk foto terlebih dahulu. Baiklah. Bersama sekali lagi ke-17. Apa sudah lengkap? Masih ada yang mau bergabung? Baik. Ya, 1, kita 2, persilakan 3. kepada seluruh wartawan media cetak pastinya ya hadir. Ya, teman-teman ya. Karena 71 ini adalah perlambang dari usia Republik Indonesia yang sudah 71 tahun. Tahun luar biasa ya. Ini dia adik-adik kita dari Asobia Kemayoran. Masih semangat kan adik-adik? Iya, ini sudah datang dari jam 7 pagi loh. Luar biasa. Tetap semangat, ikutin acaranya sampai selesai. Ya, adik-adiknya boleh berbaris. Inilah masa depan. Aduh, merinding saya. Inilah generasi kita berikutnya yang akan menjadi pemimpin-pemimpin kita yang akan menjadi. Ya, boleh bergeser karena ini jumlahnya tidak sedikit ya, Kak. Iya, 71. 71, jadi adik-adik boleh bergeser sedikit. Kembar, sini kembar. 3 baris boleh. Kasih space ya. 3 baris yang besar di belakang. Ya, yang merasa Iya. tinggi di belakang dan juga ada boleh naik, ada tangga di sini sedikit. Jangan bubar ya, baris lurus ya. Ya, baris lurus. Ya, oke. Ya, ini dia Yo, yang di bersiap-siap. belakang bergabung, foto loh. Nah, sebentar lagi itu motor-motornya mau dinyalain mesinnya. Oke. Ya, sudah kita mulai, boleh kita lihat ke depan. Ini dia santunan kepada ke-71 anak yatim dari Asohabia Kemayoran. Salib, 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 salib. Salib. Ya, yang pasti buat adik-adik jangan lupa bilang terima kasih. Seperti kata Bro Nanan tadi, kita itu hidup nggak lama, Nggak lama. sebentar. Kalau cuman apa bersenang-senang, jalan-jalan riding, kayaknya Itu rasanya nggak ada yang selesai. kurang ya. Benar. Kalau begini, ini mungkin nggak kelihatan sekarang hasilnya. Kita menabung untuk di akhirat nanti. Luar biasa. Kita memberikan kepada yang lebih berguna. Semoga bisa bermanfaat pada adik-adik semuanya. Dan kalau dilihat di sini Nah, Marwan tadi kita udah sebutin akan ada hadiah kan untuk yang best costume. Sekarang ini sudah ada beberapa kandidatnya nih. Jadi sambil menunggu penyerahan santunan anak yatim, kita memberikan informasi kepada kandidat The Custom. Yang pertama ada Raimundus. Bro Raymondus dari The Raptors Brothers. Berikutnya ada Bro Aldo dari The Raptors The Brothers. Raptors. Juga Bro Abe dari The Raptors Brothers. Dan terakhir ini singkatan nih, Om Bang Bang Gondrong jadi Bang Gon. Ini dia kandidat-kandidat untuk pemenang ke depan. Susah ini kami akan mendengarkan sambutan dari Wagub sekaligus pembukaan acara. Ya, makasih Mas Ala. Ini dia. Om, foto di belakang. Foto di belakang. Langsung ke belakang.
Nampaknya sudah usai dan sekarang waktunya untuk berfoto. Mari kepada bro yang sudah bersalaman satu persatu kita Untuk kemudian undang. foto bersama dengan adik-adik dari As-Sahabiyah Kemayoran. Sedikit panas ya Dek, sebentar ya. Adik-adik dari As-Sahabiyah Kemayoran. Kami minta yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Jarod Saiful Hidayat untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! 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 Ya, saya hormati bapak-bapak dari Legiun Veteran Republik Indonesia yang bersama-sama dengan kita semua. Tanpa beliau-beliau ini dan para pendahulunya, Indonesia masih belum merdeka. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Nanan Soekarno, Ketua Umum HDCI. Yang saya hormati Pak Feryadi, Ketua HDCI Jakarta Pusat, Pak Haryanto, Pengurus Daerah HDCI Jakarta, Ibu Bapak, Brother and Sister yang saya banggakan. Saya menyebut gembira tadi yang disampaikan oleh Pak Nanan. Yang pertama bagi DKI, bagi para bikers yang punya kendaraan besar, jangan lupa diurus suratnya. Jangan sampai bodong, ya. Kami akan fasilitasi Pak Nanan. Tenang saja, ya. Mendukung teks amnesti itu, kita betul-betul ingin para bikers ini yang dikoordinir oleh Pak Nanan taat membayar pajak, ya. Ini dalam rangka untuk juga pendapatan DKI. Daripada sembunyi-sembunyi, laporkan aja pada kami akan bantu fasilitasi. Hidup DKI! Termasuk motor-motor yang gede ini, tentu tidak ada suratnya, ya. Tetap kita harus lestarikan di sini karena ini mempunyai juga sejarah. Dia mempunyai sejarah. Kalau dia bisa bercerita, maka banyak suka dan duka yang telah dia lewati. Kalau mau diurus suratnya silakan diurus, ya enggak? Supaya tidak bodong juga. Dengan cara seperti itu kita bisa mendata berapa motor-motor gede yang tua yang masih ada di Jakarta dan masih aktif. Ini penting bagi kita semua. Sehingga pada suatu ketika nanti ketika kita akan menggelorakan lagi semangat kemerdekaan atau bikin event lagi, kita bisa konvoi mobil-mobil tua maupun motor-motor gede tua, karena ini juga daya tarik untuk Jakarta supaya semuanya datang ke Jakarta. Terima kasih pada HDCI Pusat, ya, yang telah memfasilitasi peringatan 17 Agustus 45, 71 tahun kita merdeka, bukan hanya dalam bentuk upacara seremonial belaka, tapi bentuk kerja nyata, kerja sosial, berbagi kepada para legiun veteran, berbagi kepada anak-anak yatim. Jadi terima kasih. Yang ketiga, terima kasih kepada Kapuspen Sejarah Pak Darwin Harun sudah menyediakan tempat ini supaya kita benar-benar ingat kepada sejarah bangsa kita. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, ya. Jadi terima kasih di Museum Satria Mandala ini yang juga mempunyai cerita yang sangat lengkap. Terutama ketika Bung Karno, ya, ketika Bung Karno terusir dari istana dan dimasukkan dalam karantina di sini, di penjara sini dalam kondisi sakit sehingga beliau wafat. Beliau benar-benar bapak bangsa yang mengedepankan persaudaraan, kekeluargaan, utuhnya NKRI dan mengorbankan dirinya demi kejayaan bangsa kita ini.
Ini juga menjadi contoh suri teladan bagi anak-anak muda kita. Bagaimana seharusnya seseorang negarawan ketika mempunyai kekuasaan. Kekuasaan paling tinggi kepada Ilahi Robi, Allah SWT. Kita hanya sebagai perantara saja. Terakhir, Ibu Bapak, Saudara, HDCI, ini sebentar lagi Jakarta menghadapi pemilihan kepala daerah. Saya minta betul kepada semua keluarga besar HDCI, tolong bantu kami untuk bisa menciptakan suasana yang tenang, yang kondusif. Jakarta adalah ibu kota negara dan semua bangsa-bangsa di dunia ada di sini. Jakarta adalah melting pot-nya Indonesia, semua agama ada di sini, semua suku ada di sini. Mari kita ciptakan kedamaian untuk Jakarta sehingga kita betul-betul bisa menciptakan satu contoh yang baik di dalam masa transisi demokrasi ini. Mungkin pilihannya mungkin bisa berbeda, tetapi tolong juga hargai perbedaan-perbedaan itu dan tidak memaksakan kehendak satu sama lain. Kita bangun kekeluargaan, kebersamaan kita sesuai dengan tema kita di sini, kebersamaan, kekeluargaan, dan kita semua bersaudara. Selamat mengikuti peringatan 71 tahun Indonesia Merdeka yang dipelopori dan digagas oleh HDCI Jakarta Pusat. Mudah-mudahan ada kegiatan lain yang bisa kita fasilitasi bersama-sama dengan tujuan yang utama dan mulia. Mari kita keseimbangkan antara kesenangan duniawi, hobi-hobi seperti ini, dengan kesenangan akhirat. Mari kita bikin keseimbangan. Kita tidak berhura-hura saja, tapi kita juga peduli, berbagi dengan beramal soleh. Apa yang bisa kita berikan kepada bangsa kita, kepada wilayah kita, kepada masyarakat kita. Selamat pada HDCI, dan akhirnya kami akan tunggu betul kegiatan-kegiatan yang akan datang. Tetapi tadi yang paling penting tadi saya garis bawahi, Pak Nanan, saya ulang lagi, untuk mengurus surat-surat ini. Ya. Apapun itu, kita manfaatkan teks amnesti ini ya. Kami akan kontak besok Dinas Pendapatan Daerah ya, Dinas Pajak Daerah. Kami akan kontak untuk diurus semua Pak ya. Sehingga dengan cara seperti inilah warga HDCI yang taat hukum, taat pajak, dan taat sebagai warga negara yang baik. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bikers Indonesia. Bikers Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Jarod Saiful Hidayat. Kami mohon untuk tetap ada di tempat dengan dampingi Bapak Bro Kemas ya. Bro Kemas akan membantu membuka acara. Minta pada Pak Nanan, Pak Kapus. Ya, juga kepada Bro Nanan dan juga Bro Heri dan juga Bro Haryanto untuk bisa bergabung, dan juga untuk Kapus Jara untuk bergabung. Kita akan sama-sama menyaksikan pembukaan acara pada hari ini. Harley Davidson. Ya. Konvoynya pagi tadi Pak, sudah dari Senayan City langsung Pak. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Independence Day yang ke-71 yang diselenggarakan oleh HDCI Jakarta Pusat beserta seluruh keluarga besar HDCI secara resmi saya nyatakan dibuka. boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah. Aduh, enak banget nih bunyi mesin ini, halus banget. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Dan juga, padahal saya udah mau goyang nih tadi. Benar banget. PDIP itu akan memberikan dukungan kepada Bapak Ahok untuk maju di DKI. Memang indikasi kuatnya ke sana. Maka mari kita tunggu saja prosesnya.
itu masih dinamis. Tapi indikasi kuatnya memang besar. Tapi kita lihat kan dalam waktu seminggu juga masih ada perubahan ya, ada perkembangan. Dinamika masyarakat tidak statis ya, tetap akan kita lihat. Pokoknya kita akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Jakarta. Ada batas waktu nggak Pak yang diberikan PDIP untuk nanti? Untuk panitia pemilihan, apakah sudah melihat? Ada batas waktunya. Kapan Pak? Batas waktu paling lambat tanggal 23 September. Itu paling lambat. Kalau Ya. Bapak sendiri siap untuk jadi DKI Sebagai seorang kader, ya, kita selalu ya dididik selama ini untuk siap. DKI 1 ya siap, DKI 2 ya siap, ya. Tidak juga tidak. Itu sebagai seorang kader. Ya. Jadi kita harus siap dengan tugas apapun. Tentunya partai juga akan berhitung ya mana yang terbaik ya, untuk kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan di Jakarta. Untuk sekali lagi untuk DKI jangan kejebak hanya ngomong orang. Tapi mari kita ngomong visi besar ke depan, keberlanjutan. Ya, selamat siang, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Hindarto. Beliau adalah mantan Ketua HDCI. berikan dukungan kepada Pak. Selamat datang Bapak. Ada beberapa yang tidak mendukung seperti DPD dan juga DPRD. Itu apakah ada sanksi Pak jika memang mereka tidak menyetujui? Kami punya mekanisme tersendiri bahwa kami dididik untuk selalu disiplin pada apapun keputusan dari DPD. Ya, kita punya militansi, kita punya semangat kegotong royongan yang tinggi, ya. Kita punya satu hubungan yang sifatnya hubungan ideologis. Jadi di PDI Perjuangan itu jangan melihat hubungan orang per orang itu sekedar hubungan biasa, tapi kita diikat oleh satu ideologi yang sama, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu aja. Pak, di pemenangan Ahok Jarot ini saat ini katanya membutuhkan dukungan dari partai Islam ini gimana Pak? Bisa Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Urusan kita, saya sekarang ini diperintahkan untuk fokus bekerja, fokus melayani masyarakat. Itu aja. Sedangkan untuk proses politik itu ada yang mengurus, yaitu di DPP partai. Ya. Tentang keputusan partai itu kewenangan dari sekjen partai. Saya cuma fokus bekerja, melayani masyarakat, ya, menyelesaikan pekerjaan ini sehingga konsentrasi kita tidak habis untuk mengurusi hal-hal yang sebetulnya sudah diurus oleh partai. Pak, nanti untuk IKTP kan nanti Mendagri akan menerapkan IKTP Ya. untuk bulan September untuk DKI. Kalau IKTP di DKI, alhamdulillah kemarin itu semuanya sudah, perekaman sudah, hanya maksimal kurang 2%. Sehingga kita harapkan Desember sudah selesai. Kurang sedikit DKI. Kalau misalkan belangko tidak ada, minimal ada perekaman terlebih dahulu, ya, untuk sebagai jadwalnya. Tapi kita berharap Kemendagri memberikan fasilitas untuk bisa menyediakan formulir belangko KTP itu yang lengkap untuk DKI. Kita jalan terus kok. Ya, langsung rusun. Makanya kita ada operasi kependudukan, kita aktif ya. Pak, kalau penanganan tanggul yang jebol kemarin Pak, gimana tuh Pak? Terus pengawasan seperti apa Pak? Ya itulah, ya gimana nggak jebol? Oh, atasnya itu ada rumah, ada bangunan, gitu kan? Ini sudah berkali-kali sampaikan kepada mereka, ya. Dari sepadan sungai dilanggar, ya pastilah. Tetapi ini tetap harus kita prioritaskan, kita dahulukan sebagai jebol. Sedangkan untuk HDC ini kan motor-motor gede ini kan mahal, ya. Dan saya sampaikan pada mereka supaya diurus suratnya, supaya bayar pajak gitu loh ya, bayar pajak, termasuk motor-motor tua. Kalau perlu dikasih legalitas sehingga kita punya data berapa, meskipun pajaknya mungkin kecil kalau motor-motor tua, kan sesuai dengan usia kan, berapa usianya, jenisnya apa ya. Tetapi yang paling penting kita punya data motor tua kita itu yang di Jakarta yang masih hidup, masih aktif berapa, yang gitu kan. Dengan cara seperti itu kita kalau ada acara apapun, kegiatan apapun, kalau kita butuh motor tua, mobil tua, kita bisa tahu berapa jumlahnya, siapa pemiliknya, sehingga bisa kita kontak. Yang baru-baru juga seperti itu.
Ya tadi sampaikan tolong manfaatkan betul kebijakan pemerintah untuk tax amnesty itu. Ya, terutama itu katanya saya bilang tanya sama Pak Nanan, itu berapa Pak harganya? Mahal katanya, ratusan juta katanya. Bahkan ada yang baru itu bisa sampai lebih dari 1 M. Ya, yang gitu ya. Dia ditanya juga apa saya naik motor gede? Enggak lah. Ya, motor saya motor kecil aja. Kalau motor gede kalau saya beli aku bisa pinjem di dishub punya banyak ya. Relokasi warga Bukit Duri ke Rawabuaya gimana Pak? Gitu ya. Aduh. Pak Jarot bentar lagi Pak. Ayo cepat. Ayo Pak Gubernur, Wagub, Pak Jarot, siap Pak Jarot, ya. Ayo brother. Oke, Bro Awa cepat. Masih banyak. Ayo, jangan pakai tangan Bro Awa. Bro Muslim. Ayo Pak Wagub, masih tinggal dikit lagi Pak Wagub. Sikat Pak Wagub. Iya. Ayo luar biasa Pak Wagub. Ayo kayaknya makan juara makan kerupuk ini. Oke, Ustaz Ali. Ustaz Ali bagaimana Ustaz Ali? Ustaz Ali belum. Oke, Bro Awa. Bro Awa belum ada kegigit. Bagaimana? Ayo Bro Awa. Aduh. Bagaimana nih Bro Awa? Nempel juga kagak? Pak, yang gede Pak. Ayo, Pak Wagub. Iya Pak Wagub. Sikat Pak Wagub. Sayang sekali. Disusul sama Bro Doni. Bro Doni. Ayo dikit lagi. Ayo Pak Wagub. Jangan ragu-ragu. Sikat Pak Wagub. Ayo Bro. Ebi. Sikat terus. Luar biasa Pak Wagub. Akhirnya mantan juara makan kerupuk kampung. Iya. Ustaz Ali. Di sini kandidatnya Bro Doni dengan Pak Jarot. Oke, jangan dipegangi, jangan dipegangi. Gugur. Bro Doni dan Bro Muslim gugur. Sorry. Lanjut Ustaz Ali, Pak Jarot, Bro Doni masih lanjut. Untuk itu gugur. Terus. Bro Muslim dan Bro Awas sudah gugur. Ayo Pak Wagub, jangan suka Pak Wagub. Ayo. Terus. Yang di pojok sudah gugur, Bro Muslim sama Bro Awal gugur. Lanjut. Oke, kita hitung sampai 10. Yang paling dikit dia yang menang. 1, 2, 3. Bapak gugur Pak. 4, 5. Oke, kita umumkan yang pemenangnya. Kita lihat dari Bro Edi. Bro Edi tadi kelihatan megang tangan. Ayo, Bro Imam. Oke. Kami harap Pak Ketum Badan menjelaskan jaketnya langsung dipakai. Karena oke, selanjutnya mempersiapkan diri. Yang lomba kerupuk masih ada jaketnya. Langsung ke posisi. Hanya 8 orang saja. Ayo, hanya 8 orang. 1, 2, 3, 4. Yang mau ikut lomba kerupuk masih ada jaketnya. Mantap. Mantap Bro. Oke, persiapan buat bro dan sister yang mau ikut lomba kerupuk. Jangan sungkan-sungkan, masih ada jaketnya. Mana yang perempuan? Satu, dua, hadiahnya. Satu,
resepsi dadakan. Mohon Gabung jurang sama Gabung jurang. Bang Bayi siap. Siapa yang hitung waktu? Tangan belakang. Ya. Tangan belakang. Tangan belakang. Bang Jeffrey ditemani, minta ditemani. Bang Jeffrey di sini. Di belakang. Ayo. Brodoni di belakangnya. Brodoni, oke. Bang Bayi di belakang, oke. Ini siapa nih satu lagi nih? Pasangannya mana nih? Panggil. Papa Ben. Papa Ben, mana dong Papa Ben? Oke, 1, 2, 3. Acara sudah dimulai. Mana suami? Ayo terus. Ronde pertama sudah dimulai. Ayo. Posisi sekarang dengan Sis Betty sudah 2 kali kecupan. Ini mau apa ini? Ayo, itu yang paling ujung sudah dimulai. Yang paling ujung ya. Terus, ya. Ya, lagi terus. Ya, Sis Betty terus. Ya, hampir setengah. Ternyata tadi belum makan. Sis Betty belum makan. Peserta nomor 1, nomor 2 Sis Betty, nomor 3 Yana. Iya, dengan tenangnya, dengan merdunya, lipstiknya sampai di kerupuk juga. Iya, lanjut. Ya, hitung. Oke, kita sudah mulai dari titik terakhir, dari titik kemerdekaan. 2, 3. Hitungan kelima, saudara-saudara. Provinsis ternyata bisa dilakukan lagi. Lomba kampung para guru kita adalah Sis Betty. Tunggu, wartawan. Apa tanggapan Anda setelah memenangkan lomba ini? Kedepannya Anda mau seperti apa? Kerupuknya enak. Kerupuknya enak. Adik-adik terima kasih ya sayang. Atas dulu dong. Oke, saya minta Pak Wagub yang memberikan ke Sis Betty langsung. Iya. Mohon tepuk tangan teman-teman sekalian. Iya, nanti pasti jaketnya buat Om Ferry nih ya. Bagi 2. Om Ferry jangan lupa ya jaketnya ya. Ih, ya foto dong. Iya, Pak Wagub foto. Ayo Bu. Sis Happy Kerupuk. Semoga sukses sampai Olimpiade ya Sis. Thank you brother and sis. Ya. Matur suwun, terima kasih buat teman-teman semuanya. Iyalah, nomor lah. Bang Gon, next time diajak riding gak Pak? Oh boleh, aku tak latihan dulu. Iya. Ya, latihan dulu. Iya toh. Bang Gon aja yang riding. Makanya Mali. Bang Gon yang riding. Iya. Katanya mau dilatih nanti. Oke. Persiapan buat final panco. Siap ya, Bung. Aja ya. Siap, Pak. Maju. Yuk. Oke, brother. Ayo. Kita masih ada acara final panco dulu tadi. Bang Baim dengan Om Ferry. Kami minta hadir Bro Baim dengan Bro Ferry. Saya sudah mengenalin ke Bapak ini. Mana ini? Bang Baim, Bro Ferry. Ayo kawan-kawan, kita minta aplausnya final antara Bukan saya ini. Bro Baim Wakil Ketua dengan Bro Ferry.
Ketua HDJ Jakarta Pusat. Oke, ini perintah bang. Harus kalah bang ini kalau menang awas. Bukan. Ini kalau Oke, karena ini partai final, jadi kita pakai dua tangan. Tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Oke, persiapan. Kapan kira-kira nanti kami diundang? Persiapan. Ini apa Pak setelah ada instruksi? Dua, tiga. Makanya kita Oke, ayo. Terus, jangan nyala Bang Baim. kultur Ayo Bang Baim. Ayo. Terus, luar biasa Om Peri. Om Peri masih bertahan. organisasi jadi apapun yang menjadi keputusan itu selalu. Kenapa? Luar biasa. Karena DPD penampilan bisa sudah menggunakan menipu. haknya Di bawah untuk sabuk menyampaikan masih 25 tahun. aspirasi Ternyata. dan sudah diterima kepada DPD. Luar biasa ini Om Peri. Makanya dari itu kita tunggu. Kita itu siapa yang paling mirip? Iya. Kondisi di DPD Masih ada yang kiri lagi, sekali lagi. Kabarnya ada yang menolak. Oke. Biasa kalau sebelum ada keputusan. Yang kiri. Tapi begitu ada keputusan mereka lakukan. Tapi pro kontra memang ada ya Pak. Siapa Siapa yang kiri? ya, ada lah. Tapi secara hati Persiapan mereka panitia. tetap menunggu dari Satu. Bapak tahu Pak kalangan yang mendukung Bapak yang Pak, ada pan mendukung Risma untuk maju Pak. masih ada isinya. tanya Bapak itu, aduh, itu gelasnya dipindahin bapaknya. Iya, seri. Tapi karena seri, dua-duanya juara, luar biasa. Oke, selanjutnya di hiburan ada goyang nomere. Kami minta kesian Bapak Ketua Umum beserta seluruh pengurus Pemda, Pemkab, dan jajaran pengurus HDJ Jakarta Pusat. Berjoget goyang nomere. Brother, musik. Kalau meja digeser.